tim tentu saja ya sudah ketemu dengan Pak FA. Jadi sekitar jam 2 tadi jadwal besuk sampai kami keluar hampir jam 4 ya. Jadi maksimal memang jam 4 sudah selesai. Nah pada saat besuk tadi kami banyak diskusi tentang substansi perkara. Jadi fokus utama diskusi tadi dan fokus utama Pak FA juga adalah soal substansi perkara hukum yang sekarang sedang disangkakan. Kalau terakhir kan posisinya adalah sprindik penetapan tersangka di Kejaksaan Agung untuk indikasi TPP, tindak pidana pencucian uang. Itu yang dibahas tadi. Dan misalnya salah satunya yang jadi isu krusial adalah karena kan saya juga sampaikan ke Pak FA bagaimana update diskusi yang terjadi di publik dalam 3 hari ini, kan beliau nggak bisa akses itu ya. Jadi beliau berharap, Pak FA berharap bisa betul-betul clear secara hukum agar isunya nggak liar kemana-mana di luar isu. Clear secara hukum misalnya untuk kalau kita semua sudah lihat ada barang bukti emas dan sejumlah uang ya dalam mata uang asing saat proses penggeledahan, secara jelas kan kita melihat, masyarakat juga melihat ada benda-benda tersebut. Namun yang secara hukum wajib untuk dibuktikan dan perlu diklirkan adalah sebenarnya siapa pemilik benda-benda tersebut. Itu kan pertanyaan yang harus dibuktikan ya secara hukum. Pertanyaan pertamanya itu. Setelah bisa dibuktikan siapa pengasuhnya, pertanyaan kedua yang juga harus diklirkan dengan bukti-bukti yang ada adalah dari mana sumber benda-benda atau barang-barang tersebut. Apakah dari misalnya ya dari usaha yang sah atau sumber yang tidak sah. Itu kan bisa macam-macam ya sumbernya, dan untuk menyimpulkan itu kan harus ada bukti. Kalau misalnya dari sumber yang sah tentu nggak ada isu. Tapi kalau dari sumber yang tidak sah misalnya atau dari hasil kejahatan, menjadi pertanyaan juga, itu hasil kejahatan apa? Jadi poin utamanya adalah ada begitu banyak wilayah yang abu-abu, wilayah yang samar secara hukum saat ini yang belum clear. Tentu ini dari pandangan kami ya. Nah, wilayah yang samar-samar dan wilayah yang abu-abu inilah yang seharusnya bisa diklirkan dengan bukti-bukti yang ada. Itu kewenangan dari penyidik di Kejaksaan Agung. Kami menghormati kewenangan tim penyidik Kejaksaan Agung tersebut. Apalagi sebenarnya kalau dilihat dari track recordnya, tim 9 ini kan recordnya positif nih. Selama sebelumnya mereka di penuntutan beberapa kasus-kasus yang cukup besar dan menarik perhatian publik. Sehingga harapannya dengan clearnya fakta-fakta itu, masyarakat juga bisa ditunjukkan bahwa ini betul-betul proses hukum. Proses hukum yang berjalan dalam koridor atau rel hukum. Nah itu yang kami bahas tadi, diskusi cukup panjang, hampir 2 jam ya, hampir 2 jam. Tadi karena ada teman-teman wartawan juga tanya, Pak FA sarapan apa tadi pagi? Nah saya sempat tanya juga tadi, sarapan pagi itu bareng dengan para tahanan lain ya. Tahanan lain kan ada sejumlah tahanan di KPK, ada apa tadi bihun, ada telur ceplok, ya. bihun sama nasi putih sama ya teh gitu ya. Dan itu perlakuannya sama dengan yang lain. Kita tahu betul kalau di KPK memang urutannya standarnya seperti itu ya, nggak ada perlakuan khusus untuk